Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Saya Fahmian Wahsafira, NIM K35226. Saya Farsaji Supraitno, NIM K35228. Saya Lanjar Dwi Saputro, NIM K35238. Saya Muhammad Adil Sadik, NIM K35246. Diskusi kami terkait proyek UTS mata kuliah keamanan jaringan komputer. Untuk proyek kali ini kami menggunakan dua virtual machine, yaitu Kali Linux dan Blue Moon 2021. Selanjutnya akan langsung masuk ke proses peretasan. Kita akan masuk ke dalam proses peretasan, jalankan kedua VM, yaitu VM Kali Linux dan VM target, yaitu Blue Moon 2021. Untuk Blue Moon kita abaikan saja karena tidak diketahui login dan passwordnya. Kita fokus pada Kali Linux untuk menjalin vulnerability Blue Moon-nya. Yang pertama yaitu buka terminal Kali Linux, kemudian masuk sebagai root dengan perintah sudo su dan masukkan password Kali Linux. Setelah itu kita harus mengidentifikasi alamat IP dari mesin target, yaitu Blue Moon, menggunakan perintah netdiscover. Perintahnya yaitu netdiscover main i eth1 atau ethernet 1 main r spasi alamat IP kita atau alamat IP gateway. Ditemukan satu alamat IP yang terdeteksi, yaitu 192.168.0.20, yaitu alamat IP dari VM target Blue Moon. Setelah itu lakukan scanning port dengan nmap menggunakan perintah nmap min ss min sv min p min open spasi alamat IP dari VM target. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kita dapat menemukan bahwa ada 3 port yang terbuka, yaitu port 21 dengan service FTP dan port 22 dengan service SSH, kemudian port 80 dengan service HTTP. Karena HTTP adalah permukaan server terbesar, kita coba lihat halaman web utamanya menggunakan web browser. Buka web browser pada Kali Linux, kemudian ketikkan alamat IP dari VM target, yaitu 192.168.0.20. Kita tidak dapat menemukan informasi apa-apa dalam web utamanya atau halaman utamanya. Kemudian kita mencoba direktori brute force. GoBooster digunakan untuk memaksa direktori, namun kita harus menggunakan daftar kata direktori list 2.2.3 medium txt yang terletak di direktori usr share portlist.booster untuk mendapatkan hasil yang efektif. Kembali ke Kali Linux, kemudian ketikkan perintah GoBooster dir min u http alamat IP min w /usr /share /worldlist/dirbooster /directory min list min 2.3 medium.txt. Kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah prosesnya selesai, di sini terlihat ada direktori yang bernama hidden_text dengan kode status yaitu 200. Ketika kami pergi ke direktori itu, kami diminta dengan pesan sebagai berikut, dan ada tautan yang disebut terima kasih.
Tautan itu memberi kami gambar kode QR, jadi mari kita unduh. Setelah gambar QR diunduh, kita pertama buka http jetsync.org/decode.jspx. Dan unggah gambar yang udah diunduh tadi untuk membacakan kodenya. Kode QR yang dikodekan adalah sebagai berikut. Kita dapat dengan jelas memahami bahwa itu adalah kredensial untuk FTP. Selanjutnya, ketikkan perintah FTP lalu alamat IP-nya yaitu 192.168.0.20. Setelah itu kita masuk ke FTP dengan kredensial yang sudah didapatkan tadi, yaitu usernya user FTP dan passwordnya ftpp@ssword. Ketika sudah, lalu ketikkan ls. Di sini terlihat ada dua file, yaitu information.txt dan p_list.txt. Unduh file-file tersebut di Linux menggunakan get nama file yaitu information.txt. Selanjutnya get p_list.txt. Kemudian perintah ketikkan exit. Buka file information.txt dengan perintah nano nama filenya yaitu information.txt. Saat melihat file information.txt, kita menemukan bahwa pengguna nama Robin dan itu berbicara dengan daftar kata sandi. Kemudian buka file p_list.txt dengan perintah nano lalu nama file yaitu p_list.txt. Ini kita bisa melihat daftar yang ada. Selanjutnya, mari kita jalankan THC Hydra untuk memecahkan kata sandi pengguna Robin menggunakan daftar kata sandi yang diberikan dengan perintah Hydra min L Robin min P p.list p_list.txt SSH dan alamat IP-nya. Lalu dengan mudah Hydra memecahkan kata sandi Robin. Selanjutnya, mari kita gunakan SSH untuk login sebagai Robin dengan perintah SSH Robin at 192.168.0.20. Kemudian kita masukkan login dan password yang telah didapatkan. Nah, selanjutnya ketikkan UMI untuk melihat kita sebagai apa sekarang. Nah, sekarang kita sudah berada dalam user Robin. Selanjutnya, ketikkan ls min al untuk melihat isi dari semua direktori Robin. Nah, ada file yang bernama user1.txt. Mari kita buka user1.txt.
Akhirnya kita mendapatkan flag untuk Robin. Kemudian kita memeriksa apakah ada pengguna lain di mesin dan menemukan ada dan kita akan menemukan yang bernama Jerry dengan perintah ls-al.home. Dan kita mendapatkan user lain yaitu Jerry. Saat menggunakan perintah sudo min-l untuk membuat daftar apa yang dapat dijalankan pengguna sebagai sudo, kita dapat menemukan file bernama feedback.sh yang dapat dijalankan sebagai Jerry. Ketikkan perintah cd project untuk masuk ke dalam direktori file feedback.sh. Lalu kita akan melihat file feedback.sh dengan perintah nano /project/feedback.sh. Script ini akan menjalankan perintah apapun yang kita tambahkan dalam variabel feedback. Jadi, pertama-tama jalankan sebagai user Jerry dengan perintah sudo min-u Jerry /home/robin/project dan /feedback.sh. Selanjutnya, masukkan nama Jerry pada bagian enter your name dan ketikkan perintah /bin/bash di bagian umpan balik untuk mendapatkan shell bash. Kemudian ketikkan perintah cd/home/jerry, kemudian ls, kemudian nano user2.txt, dan kita akan mendapatkan flag kedua dari direktori home Jerry. Namun kita masih belum menjadi root. Kemudian mari kita bekerja ke arah tersebut. Pertama-tama tingkatkan shell saat ini ke shell interaktif dengan perintah python min-c import pty.spawn dalam kurung dalam petik /bin/bash. Untuk membuat daftar informasi pengguna Jerry dengan perintah id, kita menemukan bahwa itu milik Docker. Kemudian mari kita lihat Docker image dengan perintah docker image ls. Kemudian kita mencari di gtfobins untuk perintah eskalasi untuk grup. Ketikkan dengan perintah docker run /minv/2/mnt min-rm min-it alpin crud/mnt bash. Dan kita berhasil masuk ke root. Kemudian untuk memperoleh flag terakhir dari direktori home root, ketikkan perintah cd/root kemudian ls, kemudian nano root.txt, dan kita berhasil masuk sebagai root. Kemudian kita coba mematikan sistem operasi dengan perintah init 0.
dan sistem operasi yang kita gunakan berhasil dimatikan. Nah, setelah melakukan praktikum ini, menurut kamu Lanjar, apa kesulitan yang kamu dapatkan dalam praktikum ini? Setelah melakukan praktikum ini, kesulitan yang saya dapat yaitu sulit menemukan IP VM target. Walaupun sudah diatur networknya sama, yaitu internal network, tapi kita harus tetap mengatur IP secara manual. Secara kan kita tidak bisa masuk, tidak mengetahui user login dan passwordnya. Untuk itu saya mengatasinya melakukan eksekusi yang seharusnya dilakukan di Linux, tetapi saya melakukan di Blue Moon, kemudian masuk sebagai root dan mengatur IP-nya secara statis. Kemudian Agil, Faras, Fahmia, apa pengalaman yang kalian dapat setelah melakukan praktikum ini? Kalau menurut aku pribadi, ini merupakan praktikum pertama. Jadi, setelah melakukan praktikum ini, kita mengetahui bahwa banyak VM-VM yang bisa dilakukan untuk VM yang bisa dijadikan target untuk peretasan. Nah, salah satu yang kita gunakan sekarang yaitu Blue Moon. Dan mungkin besok-besok kita bisa melakukan peretasan dengan VM-VM lainnya. Pengalaman yang didapat setelah praktikum ini yaitu mengetahui bagaimana terdapat celah-celah keamanan yang ada dalam sebuah sistem, yaitu menggunakan virtual machine yang bernama Blue Moon. Dan itu sangat menarik buat saya. Gitu guys. Dari proyek peretasan yang udah kita jalanin sebelumnya, kita dapat tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk mengatasi sebuah kesalahan itu kita bisa mencari solusinya. Salah satunya di proyek kali ini kita awalnya kita tidak berhasil mendapatkan IP dari VM target, lalu kita mengatasinya dengan mengeksekusi di VM target, masuk ke root, dan kemudian membuat IP secara manual. Kita juga dapat mempelajari dan mengetahui banyak jenis virtual machine yang dapat kita gunakan dalam proyek peretasan, salah satunya virtual machine Blue Moon. Kita juga dapat mengetahui celah-celah keamanan yang ada dalam virtual machine, salah satunya Blue Moon. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.